والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولآبائنا ولأمهاتنا ولأختنا ولأخينا ولأزواجنا ولذرياتنا وأهل بيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في بيتنا وباء
وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وحجاتنا وتخشعنا ونياتنا وإنفاقتنا وصدقتنا ووقفتنا وتلاوة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن، اللهم اهدنا واهدنا من القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي صلوا عليه وسلموا تسليما. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنا ومنكم تقبل يا كريم. Surah 39 ayat 53 halaman 464. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 53 halaman 464. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 53 halaman 464. Taqabbalallahu
Terjemahan surat Az-Zumar ayat 53 sampai 63. Larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Perintah segera bertobat sebelum datangnya azab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Perbedaan keadaan orang yang bertakwa dengan orang yang mendustakan hari kiamat. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
rasulu la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah, rangkaian ibadah sudah banyak kita laksanakan setelah kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita sudah bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah sudah kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an 1 rakaat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Mushola Nurul Ikhlas, Mushola Thayyibah beserta jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan oleh Allah. Teristimewa buya kita yang terus bersemangat, yang terus menyampaikan ilmu di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau bisa memberikan penerangan bagi kita dalam kehidupan dunia ini untuk tujuan kehidupan kita, kehidupan yang paling abadi, yaitu kehidupan akhirat. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Buya untuk menyampaikan ilmunya di hadapan kita bersama. Pada Buya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Pak Ketua kita. Alhamdulillah lampu sen elo balik. Ya, mudah-mudahan semakin terang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Baitur Rahim dari Mushola Thayyibah atau dari Mushola Nurul Ikhlas, segenap jemaah pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah. Kita sama bersyukur, alhamdulillah, surat Az-Zumar ayat 42 masih berlaku. Allah masih mengembalikan roh kita. Yang tidak dikembalikan berarti tagak bendera hitam. Ya. Di surat Az-Zumar 42 selalu kita syukuri setiap subuh. Aku yang menggenggam roh orang yang tidur, ada yang tidak ku kembalikan dan ada yang aku kembalikan. Nah, kita termasuk yang dikembalikan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kajian hijrah tanggal ini kita tanggal 2 Bale Muharram. Ya, tanggal 2 Bale Muharram. Kita review ayat yang baru saja kita baca. Ayat jadi dari puncak yang kita baca tadi
mulai dari ayat 53 sampai ayat 63, itu puncaknya adalah ayat 53, di mana datang sekelompok orang musyrik kepada Nabi dan mereka mengakui mereka adalah ahli dosa, ahli berbuat dosa. Nah, kemudian mereka berputus asa kan, lain masih diampuni kami kok, ya. Dan dosa mereka itu suka membunuh, suka berzina, merampok, ya, itu dosa mereka. Di ayat 53 itu adalah seruan Allah secara lembut. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi jangan berputus asa dari ampunan Allah. Maka kata Allah, kaitan surah 53 ini nanti dijawab di ayat 48 surat An-Nisa. Apa bentuk dosanya? Surat 48 ayat 48 surat An-Nisa. Kita bacakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau kamu berbuat syirik. Dia tak boleh berbuat saudara, yang membunuh, yang berzina, yang merampok tadi. Kata Allah, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya tidak diampuni oleh Allah itu orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan diampuni oleh Allah selain dari dosa syirik. Jadi mereka tadi yang telah berputus asa kalau banyak mana kurang dan dibunuh dan hitungan lain, ya. Kemudian berzina, kemudian merampok dan banyak. Nah, maka disebutkan oleh Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Maka Allah akan mengampuni selain dosa syirik. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Tapi kalau syirik yang engkau lakukan itu dosa yang sangat besar. Ya, karena tidak mengakui aku sebagai Tuhan. Nah, nanti kembali kepada ayat 54 sampai ayat 63 tadi. Jadi dikatakan oleh Allah, makanya Allah sebutkan nanti di ayat 67 sambungan dari ayat yang kita baca di dalam surat Az-Zumar tadi. Allah mengatakan datanglah sahabat kepada Nabi katakan Allah kau nyocemekan lah ya. Nanti di dalam surat Az-Zumar tadi itu pada ayat ke-67 Bapak dan Ibu 67 itu mereka mencemoohkan sehingga Nabi sampai terbuka giginya ketawa karena cemoohan mereka tadi. Ayat yang ke-67 ya, nanti di saat Bapak Ibu membacanya di ayat 67. Wa ma qadarullahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati mutawiyat biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Jadi mereka mendatangkan Nabi memperolok-olokkan. Jadi bumi ko dia jadi Allah, begitu kata mereka. Langit itu dia jadi Allah ya. Sudah tu tumbuh-tumbuhan tu dia jadi Allah. Laut itu dia jadi Allah. Jadi begitu. Maka Nabi tertawa karena bodohnya mereka menerjemahkan ayat-ayat Allah. Maka kata Nabi disebutkan, maka turun surat Az-Zumar ayat 67. Bahasanya mereka tidak mengagungkan Allah melainkan memperolok-olokkan Allah. Itu nanti. Jadi Bapak Ibu, kalau kita runut surah Az-Zumar yang dibaca minggu kemarin
itu adalah takaran rezeki untuk kita. Coba lihat di ayat belakangnya, ya, di mana Bapak Ibu ketika kita membaca ayat sebelum 53 tadi, itu takaran rezeki yang telah ditetapkan kepada seorang hamba. Kalau takaran rezeki itu sudah sempurna, maka datanglah ajalnya. Jadi begitu. Jadi kalau takaran rezekinya masih ada, walaupun dia di pesawat yang meledak, dia tidak akan meninggal. Ya, nah begitu jaminan dari Allah. Jadi kalau rezekinya masih ada, takaran rezekinya masih ada, walaupun dia terbang dengan pesawat dan pesawat itu meledak, dia tidak akan mati, kata Allah, karena rezekinya masih ada. Nah, itu yang tak bisa kita terima dengan akal. Hanya dengan iman kita bisa terima. Allah menyelamatkan pesawat meledak dia itu, akan begitu. Itu logikanya lagi. Tapi kalau dengan keyakinan, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itu review surah yang kita baca tadi. Jadi inti dari ayat 53 tadi itu intinya pada ayat 53 itu, yaitu berputus asanya orang-orang yang telah berbuat dosa yang banyak datang ke Nabi, laika diterima jo kami kok, ya, laika diampuni dosa kami kok. Nah, itu di ayat 53. Nah, ternyata disambung oleh Allah kepada ayat 48 surat An-Nisa. Satu saja yang tidak aku ampuni, jika kalian berlaku syirik kepadaku. Kalau aku yang sudah engkau buahkan, aku baca ini. Ya, kalau sudah aku yang engkau buahkan, aku juga tidak boleh. Ya, di surat Al-Baqarah awal kan sudah disebutkan, aku yang menciptakan langit sebagai atap, aku yang menciptakan bumi sebagai hamparan tempat tinggal, aku yang menurunkan hujan. Beraku Allah di situ tuh, ya. Nah, aku yang menurunkan hujan, aku yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, aku yang memberi rezeki dari tumbuh-tumbuhan itu. Rizqan lakum. Apa ujung ayat dikatakan oleh Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Ya, Allah model itu diciptakan bumi, diciptakan langit, diciptakan tumbuh-tumbuhan, diturunkan hujan. Itu aku kerja, kata Allah. Nah, maka jangan engkau cari selain aku yang engkau sembah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu awal surat Al-Baqarah. Dua ayat ini kan? Ya. Baik Ibu, Bapak-bapak, itu ayat yang kita baca tadi. Jadi supaya semakin kuat. Jadi sudah awak terjemahkan, awak tafsirkan, dan di asbabun nuzul. Di ayat turun di Madinah, orang-orang Madinah mendatangi Nabi, lain kata diampuni dosa kami kok. Kalau lain diampuni, kami tahu masih selamat. Kalau tidak, kami berbalik ke dalam. Itu kira-kira bahasa. Nah, Allah membuka kesempatan, kami ampuni. Bapak Ibu, kita kaji dulu, karena kita lah di tahun baru Islam, tanggal 2 balik ini, kita kenal kalimat hijrah. Ya, kalimat hijrah adalah kalimat pindah atau dipindahkan atau berpindah. Ya, hijrah. Jadi kalimat hijrah itu kalau kita ambil pindah, kalau pindah berarti secara sukarela. Di banyak sahabat mengikut Nabi secara sukarela pindah dari Mekah ke Madinah. Ada yang dipindahkan, ya, kalau tidak mungkin tinggal di Mekah lagi, terancam dibunuh, diintimidasi, maka dia dipindahkan ke kota Madinah. Ya. Kemudian pada Ibu, kalimat pindah itu juga berlaku terhadap kita dan hidup di dunia. Ya, ada 7 alam yang kita lewati, yang kita dipindahkan. Setuju tidak setuju kita dipindahkan.
Dulu awak bersama-sama berada di alam roh. Itu mangkonya bapak-bapak ibu-ibu sedang berjalan jauh awak bertamu awak di seseorang rasa-rasa kenal pak kau di mana dulu pak. Ya, ternyata kita pernah sama berkumpul di alam roh, wajah aslinya yang muncul. Jadi tak wajah ikon yang nampak sebenarnya. Jadi wajah yang tersirat, yang di dalam, yang membukui. Ya, Yasin 36 mengatakan bahwa tubuhmu itu berpasangan, ada roh, ada badan. Nah, jadi wajah roh itu yang nampak oleh kita. Cukup panjang kita memikir. Malah Pak kebetulan dia dulu. Itu alamnya alam roh. Jutaan tahun kita berada di alam roh. Sudah itu, setuju tidak setuju, satu persatu dipindahkan, dihijrahkan ke alam rahim. Nah, di alam rahim itu 9 bulan 10 hari. Ya, kalau laba tamu alumni itu lagunya itu rendah 9 bulan 10 hari. Tapi ada yang tidak 9 bulan 10 hari. Satu-satunya manusia yang 4 tahun dalam rahim. Siapa dia? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sampai tahun dalam kandungan ibunya. Jadi memang dipersiapkan oleh Allah memasuki zaman modern kan. Imam Syafi'i itu 150 tahun setelah Nabi meninggal. Ya, sampai tahun digodok. Ya, sehingga umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, 30 juz. Sudah hafal hadis. Sudah bisa membuat buku, sudah bisa berijtihad, sudah bisa menerjemahkan dan lahir buku-bukunya. Umur 7 tahun lah hebat. Ya, karena masak parabnya. Ya, masak parabnya. Jadi ya Pak Ibu, itu satu-satunya manusia. Apa nak nabi yang diberlakukan oleh Allah justru memasuki zaman modern. Orang sudah menemukan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi sesudah itu lahirlah Ibnu Sina ya tentang ilmu kesehatan. Ya, orang Persia, orang Iran. Di orang Iran itu Bapak Ibu 90% ahli-ahli yang ada di zaman itu orang Persia. Di makanya sampai kini mereka tidak bisa terkalahkan walaupun di embargo. Ya, karena mereka itu orang cerdas. Kalau pengakuan Bapak Ibu di Iran tuh kalau kita tinggal di situ, ya, jadi kemudian ketika tinggal di situ, pamonya istri abah hamil, sudah itu abah periksa ke dokter. Ya, orang Indonesia sendiri bercerita model itu, kalau lah sudah terdaftar istri abah di dokter, itu setiap pagi susu segar tiba di buka rumah untuk ibu hamil tadi. Ya, nah begitu jaminannya. Orang asing saja yang tinggal di situ model itu, listrik jadi sabui murah. Ya, nah, itu yang diembargo oleh Amerika. Bank tidak ada di situ. Itu salah satu kebencian Amerika itu karena uang mereka tidak beredar menurut bank mereka. Ya, mereka tidak memiliki bank ya, karena mereka memiliki sistem baitul mal. Jadi Bapak Ibu, itu salah satu yang dibenci. Jadi sampai hari ini tidak terkalahkan lah. Karena memang Persia tidak pernah terkalahkan oleh Romawi, tidak pernah terkalahkan. Ya, pasukan Nabi saja yang datang ke situ sulit kecuali mereka dengan sadar memasuki Islam. Jadi tidak berperang. Bapak Ibu, kita lihat hijrah tadi. Jadi dari alam roh hijrah ke alam rahim. Dari alam rahim hijrah ke alam dunia. Apakah kita akan selamanya di dunia ini? Nah, lagu yang populer ini apa tuh Pak? Rambutku sudah mulai memutih. Lama lagu itu ini dah. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu pasti akan hijrah lagi. Nah, bila masanya itu akan hijrah ke alam barzakh. Tapi sebelum alam barzakh ada alam cik lain namanya alam syakarah. Alam yang terpendek
alam yang terpendek tapi menentukan. Jadi sakarat itu sebenarnya pendek, tapi dia termasuk alam. Ya, alam syakaratul maut. Para alam maunya. Ya, kadang tak kicau sawah. Ya, kadang lama-lama. Nah, namun lalunya kembali. Jadi alam syakarat itu alam yang terpendek sesungguhnya, tapi itulah alam yang ditakuti oleh setiap makhluk ketika akan kembali ke alam barzakh. Roh, rahim, sakarat, barzakh. Dari alam barzakh nanti ke alam mahsyar. Ya, di alam mahsyar. Alam mahsyar ada lagi alam mizan. Alam mizan, mizan itu ditimbang. Nah, maka yang ketujuh baru alam surga atau alam neraka. 7 alam. Bapak Ibu, di alam mahsyar lah nanti kita akan berhadapan dengan sidang Qadirul Jalil, di mana hakimnya langsung Allah. Banyak ayat menyebutkan innallaha hakimun alim. Sungguhnya Allah itu maha menghukum lagi maha mengetahui. Ya, maka sidang Qadirul Jalil siapa menjadi hakimnya ketika itu? Allah. Yang menjadi jaksa penuntut umumnya malaikat atid. Ya, dia yang akan membacakan semua BAP namanya gini lah. Ya. Nah, dia yang membacakan dari kita lahir sampai kita mati. Berapa tebalnya tuh? Berapa tebalnya? Kalau umur kita lah dia 60, 70, 80, berarti setiap tahunnya kita punya BAP. Kalau mau masuk 61 BAP keburukan kamu sudah tersimpan. Nah, para yang sudah di-delete, para yang sudah diampuni. Nah, tadi itu pertanyaan di ayat 53 surat Az-Zumar tadi. Nah, lain di-delete kok, lain diakui dan belakang-belakang kok kuat. Kata Allah, aku ambakui kecuali syirik. Begitu. Jadi kalau bertahan syirik sampai mati, itu ya tidak ada ampunannya. Seperti ayat Nabi Ibrahim, ya, azan yang kemudian oleh penyembahnya disebut azan itu salah satu Tuhan. Ya, demi Tuhan Lata dan Uzza. Uzza itu sebenarnya azan, ya, ayat Nabi Ibrahim. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pasti akan hijrah. Pasti akan pindah. Ya, kita lamaran suransur berjalan. Nah, inilah tiba di alam dunia, alam ketiga, dan kita akan mendekati alam sakaratul maut. Caranya Allah mendatangi, sebenarnya Bapak Ibu, Allah itu sendiri penyayang, pengasih. Ketika Allah sudah terlanjur menyebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi itu seorang khalifah, tapi diciptakan oleh Allah di dalam surga. Mencari Adam lah sanang di dalam surga, akan naknya dia nampak burung berpasangan, aku nak minta lo dia ya, sudah begitu tenang Adam di dalam surga. Allah teringat sekali, aku bernazar menciptakan Adam ini untuk dunia. Baca rumah mindannya, Pak. Kan itu sebenarnya. Kalau dipindah itu saja ada mereka ke bumi lain. Kata Allah, tidak enak merusak kebahagiaan hambaku. Tidak etis lah kalau kita maka dicari oleh Allah jalannya, diciptakan jalan untuk bisa pindah. Diaturkan. Ya. Adam ambighum bi asma. Coba hafallah nama-nama nan ada dalam surga gua. Ko buah ko rumpui aku. Ko kayu aku. Baca sadanya. Allah hafal di Adam. Malaikat saja takjub. Adam, sadonan kau baca tadi, makanlah, minumlah, wala taqrabu hadza, tapi nanti kau jangan.
itu Allah sudah tahu ini, sudah kata Allah ini. Ya. Jadi sebetulnya Adam makan buah khildi itu jalan untuk memindahkan Adam ke surga. Apa itu dulu kita di dunia kok? Awak sedang asyik masuk, yang taat sedang asyik-asyik baca Al-Quran seperti kau tiap pagi ya. Rugi benar rasanya setiap pagi Sabtu, tidak satu membaca Al-Quran, rugi rasanya. Sedang asik-asik seperti itu, caranya gua, ya, Pak Lurah kok sedang asik-asik mana? Kau juga dipindah ke alam sekarot lah, Pak caranya. Diciptakan penyebab, inainya nasa mulai ya, itu cara Allah memindahkan itu supaya tidak terkesan Allah itu maha jahat. Ya muntakimnya di situ tidak berlaku. Karena Allah itu kan ya muntakim, maha merusak, maha menghancurkan. Ya muntakim, yang maha merusak, maha menghancurkan. Tidak muncul itu oleh seorang hamba ketika dia dipindahkan dari dunia ke alam sakarat. Dicari jalannya. Ya, ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang tersedak. Apalagi umur kita itu kan mudah tersedak gini kan. Berhati-hati kita minum, ya. Karena salah satu sumber kematian gini tersedak. Pokoknya saat makan jangan banyak mengecek, ya. Saat minum jangan alihkan. Apalagi kalau dibentak seseorang yang sedang minum tadi, itu paling mudah tersedak dan bisa membawa ajal. Jadi hijrah tadi kalau kita kambil. Ada yang dihijrahkan oleh Allah, ya. Kemudian ada yang hijrah sendiri, dia sudah pasrah. Itu contohnya tadi orang tadi itu, kami kalau tidak diampuni dosa kami, ayo ke bawah jahit so kami salah ikonnya. Ya, itu sabananya. Maka kata Allah jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni segala dosa kalian kecuali syirik. Bapak Ibu, itu konsep daripada hijrah. Kalau hijrah Nabi itu secara fisik 3 dampaknya. Pertama ke Taif, tidak diterima, dilempar malah dengan batu. Ya, pindah ke Habsyah. Habsyah itu dari Mekah ke Jeddah, Jeddah menyeberang Laut Merah, tiba di Habsyah. Habsyah itu kalau kini namanya Ethiopia. Jadi Nabi pernah ke situ. Ethiopia, Sudan, Afrika, itu daerah-daerah tidak perlu pakai singker, ini hitam rado, ya, tidak bisa karena itu dah. Jadi mereka itu dalam keadaan di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan kami bertemu dengan penduduk yang seperti lumpur sadonya. Ke dalam surah Al-Kahfi disebutkan, itulah orang-orangnya. Ya, jadi Nabi pernah ke situ. Diterima secara baik, tapi kata Nabi kok kok tinggal kok tak berkembang Islam, karena orang Eropa tidak memandang sebelah mata pun ke Ethiopia. Orang hitam sama koi ya. Sehingga kalau dari situ Islam akan dikembangkan, kata Nabi kok tak strategis. Baliklah kita balik. Baru setelah dari Habsyah beliau hijrah ke Madinah. Ya, jadi 3 tempat hijrah Nabi secara fisik dan secara perhitungan yang matang. Nah, Bapak Ibu, kalau di Sumatera Barat hijrah itu namanya merantau. Ya, nah, itu sebetulnya oleh mama kita, oleh orang tua kita dipatri bana supaya kita merantau. Karatau madang dahulu, babungo babuah balun. Marantaulah bujang dahulu di kampung Pagunong Alun, Baitu Bana. Ya, Baitu Bana kita disuruh menghijrah. Kalau tetap jadi kampungnya Basuol, baik. Kawan anak namu sama barangke hijrah tinggal jadi kampung. Latakku awak main baunya namu eleh. Padahal sama sekolah Jawa. Ya, awak pagi apanya? Apa luang kaden. Begitu yang terjadi ini, ya, karena tidak mau hijrah, ya, bertahannya di kampung, sehingga
di adnyoando ini si padonya nah. Jadi ke orang yang tidak mau berhijrah itu biasanya tidak berkembang. Jadi berhijrah. Ya. Jadi rata-rata kita orang hijrah nah. Ya. Nah, dan dihijrahkan. Jadi setelah kita hijrah dipindah-pindahkan. Amo satu-satunya rantau amo sebenarnya lah 3. Ya, di tahun tamat sanawiyah amo ke Dumai. Ya. Kalau di Jumolo segala di Dumai. Tamat sanawiyah sudah tuh masuk balik ke kampung masuk SMA. Ya, di SMA tamat. Ketika itu ke masuk SMA awak berharap bisa masuk PGA di Gunung Bangilun. Nah, mak mau mengecek jangan tinggal lo dan seorang di kampung. Tak paso masuk SMA. Ya, kita paso masuk SMA awak ingin ke PGA. Ya. Kemudian tamat SMA barulah dapat izin dapat ke Fakultas Dakwah Yayan Imam Bonjol Padang PP 86. Jadi 86 di Padang sampai kini 2026. Lampai 10 tahun tinggal di Padang. Ya. Lampai 10 tahun tinggal di Padang. Jadi berarti mua 61 inilah 2/3 mua ada di Kota Padang. Aku rantau gitu. Tentu Bapak Ibu sudah mencatat pulau kemana rantau yang pernah di orang Minang itu merantau Bapak Ibu Lasak. Kalau dulu tahun-tahun 60-an kalau merantau itu membayar ongkos soto ndak di awal lah. Ya, ndak di awal. Apa kakak mako di mata raga salah kok di situ baru dibayar. Itu dulu nah. Tidak model kini, kalau kini balik tiket jalih tujuan Jakarta Yogyakarta, Bandung. Kalau dulu enggak, pokoknya naik saja toko dulu di ma berhenti, di ma turun di situ bayar. Ya, nah, jadi makanya orang Minang itu pergi merantau dulu, enggak lalu dia teotol, kepaluan keluar dari pintu atau manca lihat, di mata sampai mengalir, sampai sakti, sampai pan bocor tuh. Ya, hanya turun dia cek-cek. Sehingga oto tak sampai oto sampai ke Jakarta, penumpangnya hilang cek-cek. Itu orang dulu orang Minang pe merantau. Ya. Nah, jadi rantau itu juga bahasanya bahasa hijrah. Ya, merantau itu bahasa hijrah sebetulnya. Yang namu merantau berubah nasib. Yang tak namu merantau kalimatnya seperti katak di bawah tempurung. Ya, sekali-kali di bawahnya keluar, heran, Tapi bagi yang tinggal di situ, biasa-biasa saja. Ya, kalau orang kampung hendak pergi hijrah tadi, tibonya di Basco Mal City itu, aku nak kampung Jarito sampai pulang itu. Kalau di awak di situ, biasa-biasa saja. Ambo sampai kini Transmart itu belum pernah ambo datang lah, katanya, kecuali di bawah dasarnya, karena ada situ ke sholat Jumat. Jadi ambo ketik Jumat pernah di dasar mana, di basement bawah, tapi naik belum pernah. Ya, karena biasa-biasa saja awak. Jadi bapak-bapak dan ibu, mari kita pergunakan setinggi-tinggi tabang bangau pulangnya tetap kekurangan. Kalau gini tidak, setinggi-tinggi tabang bangau pulangnya jadi kicap. Kicap ini nak, kicap bangau, kicap bangau. Jadi bapak ibu, kita sedang merantau, pada satu saat kita akan pulang. Ya, nah, pulang itulah nangka ditanya oleh orang kampung, oleh. Ya, labarana, lima tinggal, apo karajo. Itu kan ditanya. Itu pula lah yang akan kita hadapi nanti ketika pulang ke sakaratul maut. Di balik sakarat ada barzakh, di balik barzakh ada alam mahsyar yang tadi kita akan berhadapan dengan Tuhan Qadirul Jalil, jaksa penuntut umumnya malaikat atid, pembelanya malaikat raqib, tertuduhnya jin dan manusia, saksinya amal-amal baik, Ilyun dan Sijin. Ya,
Jadi BAP itu namanya bisa Iliyun dan Sijin. Sijin penuntutan, Iliyun pembelaan. Ya, surat Al-Mutaffifin ayat 7 jo ayat 8 balik. Itu nama BAP ini Pak. Yang dipegang oleh seorang malaikat yang ahli komputer. Excel-nya tidak pernah salah. Excel tidak pernah salah. Jadi begitu di debit, jumlahnya tadi berkurang atau bertambah, berkurang atau bertambah. Nah, jadi kalau kita berlarikan ke situ Bapak Ibu, marilah kita jaga posisi awak sedang di bawah. Nah, maka nanti jawabannya ketika masuk ke alam barzakh, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55. Dari tanah kita datang, kepada tanah kita kembali, dari tanah lo kita akan dibangkit. Ya, nah itulah hijrah yang sesungguhnya sebenarnya. Selamat menjaga hijrah kita, mau kemana Allah pindahkan, ya mau di mana Allah kembalikan, itu terserah kepada Allah. Yang jelas kita persiapkan diri, bawa oleh-oleh sebanyak-banyaknya agar di kampung kita nanti kita hidup hasanah, ya hasanah atau fine, bahagia. Jadi itu barangkali Bapak Ibu kajian kita. Jangan berputus asa dalam surat Zumar tadi, dari rahmat Allah selama tidak melakukan syirik Allah mengampuni dosa. Maka oleh sebab itu mari kita isi rantau kita ini dengan mempertebal, tambah tigo, tambah ilmu, kuatkan iman, perbanyak amal. Itu saja tugas kita. Ya, itu barangkali Pak dan Ibu yang dapat kita sampaikan. Ya Pak. Ketika malaikat disuruh sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Ya. Iblis itu kan bangsa jin. Apa semua jin itu iblis Ustaz? Terima kasih. Jadi di zaman Azali itu sesungguhnya iblis itu termasuk namanya Azazil. Azazil. Jadi kelompok iblis, jin, setan itu nama awalnya Azazil. Makhluk yang sangat taat kepada Allah. Ya, makhluk yang sangat taat kepada Allah. Tapi yang dosanya tidak kepada Allah sebetulnya. Dosanya kan karena disuruh sujud kepada Adam saja. Yang lain dia sudah ahli ibadah, dia sudah ahli sujud, dia sudah ahli Azazil. Nah, ketika mereka tadi berpisah, karena ada sebagiannya tetap beriman, itu menjadi bangsa jin. Karena jin itu tergolong kepada dua, ada yang mengikuti Al-Quran, kemudian ada yang engkar kepada Al-Quran. Kemudian setan kok, yo tidak ada ampunan ini. Kami bertekad izinkan kami ya Allah, panjangkan umur kami kedatanginya dari hati, dari bawah, siang, malam, sedang duduk, sedang tagak, sedang ibadah. Itu namanya syaitan tadi. Ya, jadi latar bagi Azazil tadi adanya menjadi setan yang betul-betul tak ada buka peluang itu. Nyo menegakkan bendera permusuhan dengan Adam dan anak keturunan Adam. Nah, kalau jin itu masih 50-50, masih ada yang beriman, masih ada yang tidak beriman. Iblis itu induk daripada Azazil tadi yang betul-betul membangkang kepada Allah. Ya, nyoba tagak pinggang di muka Allah kan itu sebenarnya ana khairun min khalaqtahu min tin khalaqtahi min nar. Inyo tanah aden ko api pun sabana iblis. Ya, nah, jadi Bapak Ibu nyo di hadapan Allah bana nyo mengaringkam kalau lagi muka Allah bana atau mangkonya iblis. Nah, iblis syaitan, iblis Azazil, iblis jin. Ya, jadi disebutkan mereka itu sebetulnya kan tercipta dari cahaya.
Ya. Nah, maka kemudian yang membangkang ini Allah ganti sumber penciptaannya menjadi dari api. Kalau dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana min tin, khalaqal insana min tin, kalau ayatnya wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Jadi dari api ya. Jadi sebetulnya dulu Mekah dari cahaya, tapi karena membangkang dari cahaya itu masih ada kesempatan untuk lembut lah. Ya, tapi kemudian karena keingkarannya, nah, maka Bapak dan Ibu, iblis yang sudah kena rajam itu kemudian yang tidak mendapat tempat lagi ampunan. Ya, setan ini masih berubah-ubah, Pak. Sehingga di zaman Nabi Muhammad ketika bertemu Nabi Muhammad, kan apa pertanyaannya? Masih diterima enggak taubat Allah? Kata Nabi Muhammad, masih. Baiklah sujud ke kuburan Adam tua. Kalau itu dia tidak. Itu saja sebetulnya. Dia sudah mau bertobat, ya. Yang setan tadi itu sudah mau bertobat dia. Tapi kalau iblis tidak ada pengenal sebetulnya. Ya. Nah, jadi memang mereka sudah kena rajam dan memang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Nah, jadi nama awalnya mereka itu Azazil sebetulnya. Ya, nah, gitu Pak. Jadi mudah-mudahan untuk mengalahkan setan itu masih berubah-ubahnya. Tiba Nabi Adam, setiap Nabi itu dia muncul ya. Tanyanya, tadi mau tobat sama aja. Surat Az-Zumar ayat 53 tadi. Kata Nabi-Nabi hari, ya, tobat engkau tidak kepada Allah, tobat engkau sujud salah ke Adam. Ya, di zaman Nabi Muhammad kan itu ditanya. Ya Adam itu tidak ada nilainya, ya baiklah ke kuburan ya. Ya, kan gitu. Baiklah ke kuburan ya. Sujudlah sini. Kuburan Nabi Adam itu kan di Sri Lanka. Ada Bukit Adam namanya. Jadi ada Colombo, di Colombo itu sekitar Colombo ada Sri Lanka, pulau kecil yang sangat indah. Di situ Adam itu berkubur. Nah, kata Nabi Muhammad, baiklah ke situ, sujudlah. Ya. Nah, jadi kemudian mereka tidak mau. Jadi itu. Setan kan sifat manusia kan juga ada setan. Ya. Kan ada juga setan manusia. Setan. Kalau di manusia namanya nafsu. Bukan setan, nafsu. Ya, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah, ya, ada nafsu akan juga tingkatannya benar. Jadi di manusia tipunya pada nafsu. Jadi tapi orang menyebutnya halal tapi itu setannya. Ya, karena nafsu lawamah tadi itu nafsu yang bersumber daripada iblis. Ya, jadi kalau nafsu mutmainah itu cenderung kepada malaikat. Ya. Jadi nafsu yang dikendalikan oleh setan, sehingga orangnya lah disabui lah samunya setan. Ya, pantang kalah. Itu orangnya muncul lalu melintang patah. Ya Pak, bagus pertanyaan membuka cakrawala itu dan terbayang ayat-ayatnya begitu. Makasih, mohon maaf, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Buya yang sudah memberikan ilmu di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan hijrah yang dibahas oleh beliau tadi bisa meneguhkan hati kita, menyadarkan hati kita sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin.
jazakallah. Infak subuh kita pada subuh kali ini berjumlah Rp284.000. Rp284.000. Mungkin yang itu bisa kita sampaikan. Lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi